Bungong cempa megah di Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Bungong cempa megah di Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat hampir seluruh rapat terbatas dan sidang kabinet, hampir seluruh dan setiap kali sidang itu dilakukan, Presiden selalu menekankan kita sekarang memasuki era kompetisi. Kompetisi tidak bisa dihindari. Kita harus masuk dan bertempur di dunia yang semakin cepat berubah dan tantangan semakin berat. Kecepatan menjadi perlu. Pendidikan yang menghasilkan kualitas manusia yang mampu bersaing adalah perlu. Inovasi adalah jawaban yang juga perlu untuk memenangkan kompetisi. Riset, teknologi, inovasi, pendidikan tinggi adalah kunci utama untuk kita bisa memenangkan persaingan global. Tanggung jawab, kewenangan agar kita bisa menghadapi tantangan dari sisi riset, teknologi, pendidikan tinggi, inovasi ada di pundak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir. Di tangan beliau masa depan kita dipertaruhkan. Para pemirsa, kerja keras Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir menjadi bukti dan cermin bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat. Para pemirsa, dari sudut istana, Herhina, silakan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Dan saudara, demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita malam hari ini dengan tirai acara. Selamat malam Bapak Ibu hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah. Senang sekali malam hari ini Sudut Istana kembali menjumpai Anda. Dan di setiap minggunya kami selalu menghadirkan narasumber yang berbeda. Dan tentu saja mereka adalah yang menyampaikan pesan dari Istana. Dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari balik belusukan Presiden Jokowi. Dan malam hari ini kami mengangkat tema mengenai pendidikan tinggi dan kebangkitan inovasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Kardi bahwa pendidikan tinggi ini berperan penting terutama dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Dan kalau kita bicara mengenai inovasi, kebangkitan inovasi, ternyata mungkin masih ada yang meragukan kemampuan anak bangsa ini dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru. Padahal nyatanya banyak juga inovasi anak bangsa Indonesia yang diakui hingga di dunia. Kita akan perbincangkan malam hari ini bersama dengan
dengan narasumber kita yang sudah hadir. Langsung saja kami undang Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Terima kasih Bapak sudah hadir. Pak, sebelum kita ngobrol sambil duduk, satu hal yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyiapkan SDM Indonesia terutama untuk menghadapi kompetensi? Ya, terima kasih. Jadi di dalam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kami canangkan dalam hal ini reformasi pendidikan tinggi dan kebangkitan inovasi. Kebangkitan inovasi. Jadi inilah dua komponen kata ini yang menjadi kunci utama bagaimana Indonesia bisa memenangkan di dalam daya saingnya. Baik, kalau oleh karena itu penyiapan sumber daya manusia melalui proses pendidikan tinggi untuk menghasilkan daya saing bangsa itu bagaimana ini harus mungkin kita seperti ini ya Pak ya, kira-kira. Ya, ini kalau kita makanya ini kan reformasi pendidikan tinggi dan kebangkitan inovasi. Nah, sumber daya manusia ini kalau kita kembangkan lebih jauh, kita lakukan satu proses yaitu melalui akademisi dan melalui vokasi. Pendidikan vokasi. Jadi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi ini adalah dua hal yang sangat penting kita perhatikan. Baik. Nah, ini untuk mencapai namanya daya saing meningkatkan bangsa. daya saing dan nanti ujungnya adalah Ya, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan ya Pak Menteri ya. Baik Pak, kita akan bicara nanti selama 1 jam ke depan, tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, silakan Mas langsung bergabung di sini. Baik Mas Kusnanto, ini tema kita malam hari ini pendidikan tinggi dan bagaimana kemudian kebangkitan inovasi. Ada catatan tersendiri mungkin dari Mas Kusnanto? Ya, ini saya kira merupakan suatu elemen penting ya, dan saya kira kita bisa berbincang banyak karena dalam beberapa hal pendidikan tinggi kita maupun riset terkait dengan inovasi itu merupakan suatu pekerjaan berat saya kira. Kita kalau nggak salah menurut Global Innovation Index itu berada di urutan yang agak di bawah. Ya. Bahkan kalau seandainya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kecuali beberapa negara seperti Kamboja dan Laos dan Brunei Darussalam. Jadi ini tugas berat saya kira untuk Pak Menteri, dan data yang saya punya sebenarnya tahun 2015-an. Jadi ketika Pak Menteri diangkat menjadi Menteri. Jadi mudah-mudahan dalam 1 tahun terakhir dan dalam beberapa tahun ke depan mudah-mudahan ada lonjakan lah. Dalam arti tentang keberhasilan di bidang pemajuan vocational training maupun di dalam inovasi yang akan kita. Baik, langsung saja kita akan berbincangkan bersama dengan Pak Menteri. Silakan Bapak. Silakan. Terima kasih. Ya. Jadi tugasnya cukup berat Pak. Bagaimana mengangkat kalau itu? Kita jalani semua adalah ibadah ya. Ibadah ya, tidak terasa ya Pak ya. Baik, fokus dari salah satu fokus yang dilakukan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Jerman pada bulan April tahun ini ya Pak ya, itu diantaranya adalah bagaimana meningkatkan kerjasama di bidang vokasional. Karena memang menurut Presiden vokasi ini menjadi penting dan ini menjadi salah satu upaya untuk bagaimana menjawab kebutuhan pasar, terutama dalam kaitannya dengan kompetensi SDM Indonesia. Tindak lanjut dari kerjasama vokasional itu sudah sampai di mana Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami sudah melakukan atau menindaklanjuti terhadap apa yang sudah dilakukan kerjasama oleh Bapak Presiden, yaitu pada saat kunjungan ke Jerman itu. Ya. Memang sebelumnya sudah kami kumpulkan. Saya ingin merubah wajah pendidikan tinggi Indonesia, khususnya adalah di bidang vokasi. Memang selama ini wajahnya seperti apa Pak? Wajahnya yang ada di pendidikan tinggi Indonesia itu kita punya perguruan tinggi itu adalah sekitar 4.250 perguruan tinggi. Swasta dan negeri? Swasta dan negeri. Di mana 4.250 yang pendidikan politeknik itu hanya 620. Artinya apa? Kalau kita dalam menuju pada pembangunan ekonomi yang lebih baik, industri itu yang dibutuhkan adalah pendidikan vokasi ini. Ya. Karena lebih dekat dengan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya sektor karena produksi langsung terutama. terkait dalam produksi itu. Tapi sebenarnya itu juga menyangkut faktor-faktor kultural. Karena orang seperti saya misalnya yang lulus dari SMA beberapa puluh tahun silam, itu juga orientasinya bukan vokasional Pak waktu Iya, makanya itulah yang salah orientasi kan itu. Nah, sekarang kami ingin mencoba merubah. Harus bisa menyiapkan tenaga kerja yang dalam hal ini mampu diserap oleh industri. Maka dengan pendidikan vokasi inilah yang harus kami lakukan. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, langsung saya sesuai dengan misi yang saya bangun ini. Jadi dalam hal ini saya lakukan dengan cara pemetaan dulu saya.
Karena perguruan tinggi yang begitu banyak, maka bagaimana caranya kita mendorong pendidikan politeknik? Ya. Kami mungkin memperluas untuk pendidikan politeknik di mana-mana, harus kita tambah. Mungkin izin untuk pendidikan politeknik akan kami lebih mudah daripada yang lainnya. Dan hasilnya sudah berapa Pak perkembangannya? Tadi kan sebelumnya perkembangan itu 620. sekarang ini baru sampai diangkat itu 700 berapa itu, tapi kan masih Tapi kurang. sudah ada peningkatan. Ada peningkatan. Lah dari 700 itu saya akan ngambil 10 fokus untuk nanti saya gunakan pilotnya. Lah yang dulu sistem pembelajaran yang di Politeknik itu rata-rata akademisi. Jadi dosen ngajarkan, praktek ya di kampus. Yang mesti yang benar itu adalah harus diintegrasikan dengan industri. Nah, nanti ke depan adalah antara pendidikan politeknik ini dari akademisi dan dari industri. Pengajarnya harus Itu dari dalam industri. proses pengajarannya. Iya, ya, proses vocational pengajaran. training. Karena dia tahu kondisi yang betul digunakan oleh industri. Nah, caranya apa sekarang? Ini harus kita kerjasamakan, semua bukan Iya, ini. karena pertanyaan berikutnya adalah tidak saja menyiapkan, tapi kemudian bagaimana agar lulusan-lulusan ini juga diterima di industri. Iya. Artinya industri tidak lagi orientasinya yang tadi disebutkan oleh Mas Kusnanto misalnya. Iya. Mungkin dulu. Maka sama ketika tadi disebut antara lain adalah partisipasi sektor industri dalam konteks untuk pengajaran di itu, tentunya juga barangkali harus ada langkah lebih lanjut Nah, dari itu. maka langkah Absorpsinya, apa harapannya. kira-kira ya? Langkah konkretnya adalah dengan ini kerjasama dengan industri sudah kita lakukan. Sekarang pengakuannya banyak dosen yang dari industri karena latar belakangnya rata-rata S1. Sementara undang-undangnya bicara dosen itu nggak boleh S1, harus S2. Ya. Nah, maka nanti akan masukkan namanya adalah kualifikasi kompetensi nasional Indonesia. Sesuai dengan kompetensinya. Nanti di situ akan masuk pada level 6, 7, 8, atau 9. Kalau level 8 sama dengan S2. Ini kami lakukan dengan Politeknik Maritim Indonesia yang ada di Semarang, yang dikerjasamakan dengan Jerman kemarin dengan Bapak Presiden. Ini adalah solusi yang kami lakukan. Berapa Dosennya lama kira-kira diperlukan itu Pak? Kalau sampai tahun 2019 katakanlah ya. Nih maksud saya ada beberapa perubahan terkait dengan misalnya kan tidak terlalu mudah ini umumnya. Iya. Kan niat dari Menristek. Kalau ini, kalau yang saya akan ambil 10 perguruan tinggi ini nanti akan saya jadikan pilot ini, harapan saya di tahun 2017 harus sudah jalan. 2017 harus jalan. Harus jalan, nggak boleh tidak. Baik. Maka ini mappingnya harus kita lakukan. Dan dengan cara nanti mahasiswa itu di samping praktek di dalam kampus juga nanti praktek di industri. Ini menjadi bagian dari reformasi pendidikan tinggi yang tadi Bapak Reformasi sampaikan pendidikan ya Pak ya. tinggi di bidang vokasi. Ini yang harus kami galakkan betul. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Pak Menteri ketika awal-awal menjabat itu misalnya diantaranya adalah menertibkan pada waktu itu ramai diperbincangkan mengenai ijazah palsu Ya. Mas Kusnanto. Lalu kemudian berlanjut menertibkan juga perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah palsu Ya. itu. Hingga saat ini Pak, sudah sejauh mana perjalanan dari reformasi pendidikan tinggi itu sendiri? Nah, kalau yang di bidang pendidikan tinggi yang terkait hal masalah penertiban ini, memang ada 243 perguruan tinggi yang bermasalah itu. Ada yang sebagian saya tutup 120-an, 120 ditutup. 120 kami tutup, yang 100 kami lakukan pembinaan, yang 21 itu kan bermasalah konflik antar yayasan. Oh ya. Nah, itu lebih terkait dengan konflik antara Ya, konflik yayasan. yayasan ini. Konflik yayasan sudah kami selesaikan semua. Ini tinggal 2 saya punya tugas. Mulai dari Aceh sampai Papua. Yang tinggal 2 ini kebetulan berada di Jakarta sama yang ada di Ambon. Di Jakarta ada di Universitas Trisakti, yang di Ambon adalah Universitas Darussalam. Yang lainnya alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Jadi Sudah untuk selesai. itu sudah nggak ada masalah ya Pak ya. Ya, untuk Tinggal ini. Nah, sekarang bagaimana kualitas mulainya. Ya. Tahun ini adalah menuju tahun kualitas karena era-eranya era kompetisi. Era Kita kompetisi. nggak bisa lagi. Dan kemarin kan ada berita itu bahwa kita tidak masuk dalam ranking 1000 besar universitas. Nah, Ya. itu Terlepas dari Gimana tuh, persoalan validitas data. kalau itu sebenarnya tinggal kita lihat cara perangkingannya ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam QS, QS itu Indonesia ada 2 yang sudah masuk, yaitu Universitas Indonesia sama ITB. ITB. Nah, ini saya dorong di tahun 2016 ada 1 perguruan tinggi lagi yang masuk di dalam QS 3 besar di Tiga dalam besar. 500. Iya. Ini sudah menuju on the track lah, Iya. yaitu Universitas Gadjah Mada. Nanti akan kami dorong ke sana. Tapi sebetulnya kekurangan dari perguruan tinggi kita itu apa ya Pak ya? Kita punya lebih dari 4.000 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, namun ternyata baru 2
yang tadi mendapatkan pengakuan, ITB dan UI. Ya. Sebetulnya kekurangan mendasar kita tuh apa, Pak? Ya. Dari dosennya kah atau dari apa gitu? Saya rasa banyak faktor ya. Yang pertama adalah masalah publikasi ya. Perguruan tinggi kita publikasinya rendah. Perguruan tinggi Ya, kita termasuk dalam International Iya. Citation Index Iya. misalnya itu. Ya. International Indication Index itu, International Citation Index itu sangat rendah. Nah, sekarang apa yang harus kami lakukan? Ternyata ada beberapa masalah, yaitu tentang regulasi. Regulasi. Apa Pak, Peneliti regulasi yang itu, menghambat? ya peneliti itu kan rata-rata hambatannya adalah pertanggungjawabannya adalah menggunakan mekanisme aktivitas. Berapa biaya aktivitas yang dikeluarkan, tapi bukan output. Nah, para peneliti akan jadi susah. Nah, ini sudah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Dengan hal ini, mudah-mudahan ini akan jalan. Baru keluar tanggal 30 Juni. 30 Juni yang lalu ya. 30 Juni ini. Baru saja Pak ya? Ya, ini perjuangan yang luar biasa yang harus kita lakukan supaya nanti riset ke depan makin baik. Alhamdulillah di tahun 2015 akhir masuk 2016 riset kita dari target 5.500 sudah meningkat menjadi 7.500 sampai 800. Saya masih Artinya, ada persoalan satu lagi Pak sebenarnya terkait dengan riset dan inovasi ini. Karena pada umumnya itu kan ada jarak yang agak lama atau panjang antara inovasi di satu sisi dengan absorpsi di level misalnya adalah perusahaan atau apa. Bagaimana cara untuk mempersempit? makanya dengan hal ini riset itu publikasinya kan kurang. Ya. Nah, terus kemudian yang kekurangan itu adalah dari riset itu harus menghasilkan inovasi, prototipe dan inovasi. Nah, ini masih jauh kemarin. Ini di tahun 2016 kemarin, di awal ini atau di akhir tahun 2015 dan masuk 2016 sudah mulai meningkat. Kami ada 7 bidang yang sangat saya tekankan. 1 bidang pangan dan pangan dan pertanian. Kedua di bidang kesehatan dan obat-obatan. Yang ketiga di bidang transportasi. Yang keempat di bidang advance material. Yang kelima di bidang ICT. Yang keenam di bidang defense teknologi pertahanan. Yang ketujuh di bidang energy and renewable energy. Nah, ini masing-masing sudah kami dorong. Jadi di 7 bidang itu didorong untuk bagaimana agar inovasi yang dihasilkan juga bisa diserap oleh pasar. Ya. Bisa diterima oleh industri. Ya, betul. Seperti apa Pak kira-kira bentuk Yang sudah ada kerjasamanya? adalah contoh. Kalau di bidang pangan sekarang. Bidang pangan ini kan kita punya padi, punya peternakan. Yang namanya padi itu kan rata-rata 1 hektar bisa menghasilkan 7 ton, 6 ton. Ya. Dari hasil inovasi ini bisa sampai 10 sampai 12 ton. Ini sudah berjalan ini. Inovasi itu tadi terbatas pada atau misalnya dalam prosesnya teknologi penanaman dalam proses Bukan pupuk teknologi, fertilizer. memang rekayasa Rekayasa genetikanya yang harus kita genetiknya. perbaiki. Oke. Ini dengan Badan Tenaga Nuklir. Ada dengan IPB, namanya IPB S3. Ada nanti yang di lahan kering, yang tadinya hanya bisa menghasilkan 3 ton, sekarang bisa 6 ton sampai 7 ton. Itu dari Unsur Purwokerto, itu namanya padi gogonya. Jadi mana ini? Ini Pak, tentang peternakan sekarang. Kita itu sebenarnya nggak kalah dengan luar negeri. Contoh ini, kita kan punya sapi namanya sapi Bali. Rata-rata berat badan sapi itu 200 sampai 250 kg dalam umur 3 tahun sampai 4 tahun. Diperbaiki genetiknya ini dalam umur yang sama bisa menghasilkan 500 sampai 550 kg. Jadi harusnya kalau itu dikembangkan kita nggak perlu krisis daging sapi ya Pak? Oleh Nggak perlu karena impor sapi ya? oleh karena itu sesuai arahan dari Bapak Presiden pada saat itu mengunjungi pusat risetnya Ristek yang bersama dengan LIPI, Iya. beliau langsung menugaskan pada saya ini harus diselesaikan masalah 10 tahun ini, yaitu hulu 5 tahun harus selesai. Nah, ini mulai saya akan lakukan mappingnya. Ini di bidang pangan. Di bidang kesehatan dan obat-obatan, mungkin kita lagi rame tentang vaksin palsu. Iya, iya. Kita itu bisa memproduksi itu. Udah luar biasa. Jadi kalau katanya masalahnya sebetulnya adalah kurangnya stok vaksin, itu seharusnya tidak terjadi ya Pak ya? Kalau ini bisa diproduksi ini mulai sendiri. harus kita garap ini. Harus ada alternatifnya. Tentang ada satu pemberantasan nyamuk demam berdarah. Selama ini kalau kita namanya kenal kata Baik. fogging. Kalau kita dengan fogging mungkin kita pengasapan. Sekarang enggak. Nyamuk demam berdarah disebari nyamuk baru lagi, tapi dia akan bisa menjadikan
nyamuk mandul itu. Jadi namanya dari- Wolbachia. Dari Ini riset teknologi. yang jumlahnya sampai 7.500 menghasilkan inovasi baru, inovasi juga bermanfaat bagi masyarakat. Namun kini tinggal menunggu bagaimana itu dikembangkan lebih Ya. jauh lagi ya Pak. Kalau ya. boleh, Pak, Tantangannya satu- apa? Tapi sebelum itu Mas satu Susnanto oh, kita istirahat dulu ternyata ya? harus jeda dulu nih. Oke. Nanti kita akan sambung lagi dan saudara tetaplah bersama kami. Sudut Istana segera kembali saat lagi. Kan selalu jaga hidupmu, taklukkan segala penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Oh yeah. Ya, Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan malam hari ini kami tengah membahas mengenai pendidikan tinggi dan kebangkitan inovasi bersama dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pak Menteri, tadi kita terpotong ketika jeda. Ada satu pertanyaan tadi seperti yang ingin ditanyakan oleh Mas Susnanto. Iya, Silakan Mas. ya, itu sebenarnya begini. Kalau saya amati dalam beberapa puluh tahun Pak Menteri, jadi bukan hanya 1-2 tahun. Anggaran kita di bidang riset dan teknologi itu tidak pernah beranjak lebih dari 0,08-0,09% 0,09, dari ya. gross domestic product. Nah, ini menjadikan kita berada di ranking 85 dari 144 negara. Ya. Jauh lebih rendah dibanding ranking 74 yang diduduki oleh Brunei Darussalam, lebih rendah dibanding Malaysia ranking 35, Thailand ranking 57, apalagi Singapura yang berada di ranking 3. Saya tidak pernah bisa membayangkan kalau street driven initiative itu bisa menyelesaikan persoalan kita. Jadi dugaan saya salah satu cara itu kira-kira adalah public private partnership. Seberapa jauh itu kira-kira sudah diinisiasi oleh Pak Menteri Dan itu juga menjadi perhatian Presiden ya, saya Mas kira itu Susnanto. penting. Beberapa hari yang lalu dalam ratas juga Presiden menekankan hal menekankan itu. soal itu. Oke, memang kalau kita mengandalkan biaya riset dari pemerintah, kita lihat data statistik dunia. Ya. Dunia itu kalau kita lihat di Singapura, biaya risetnya itu sudah menyentuh di angka 2,6%. 2,6% dari gross domestic 2,6%. product. Ya. Dari 2,6% itu disuplai dari mana? Ya. 74% dari industri. Dari industri. 26 itu negara. Jadi sangat kecil negara. Tapi yang industri itu perusahaan itu Yang Nah, kita sekarang- 0,08 tadi mungkin 90% dari negara ya. negara. 90% betul itu. Betul. Nah, sekarang kami ingin balik. Bagaimana peran swasta? Sekarang mulai saya libatkan. Di antaranya adalah pernah riset yang yaitu riset dasar yang kami danai. Tapi kalau sudah menuju ke prototipe dan scale up, mulai industri ya libatkan. Contoh ini, ada riset di bidang motor listrik yang dibuat oleh mahasiswa dari ITS Surabaya. ya. Yang dalam ini sudah menuju ke industri, yang membiayai siapa? Industri. Namanya PT Garansindo. Nah, kendaraannya itu namanya disebut namanya Gesit. Ya, kalau kita lihat itu Gesit. Nah, itu dia. Jadi singkatannya apa? Garansindo Skuter Elektronik ITS. Ya. Ini kalau betul harganya adalah tidak menyentuh di angka 15-16 juta. Sementara kompetitornya 50 juta loh, kompetitornya. Kalau ini bisa kita produksi di dalam negeri, wow, kita sudah luar biasa. Ini industri mulai masuk di dalamnya. Maka ini nanti kami sudah mengajukan kepada Kementerian Perhubungan untuk sertifikasi. Mudah-mudahan kalau ini sudah keluar, nanti bisa diproduksi massal di Indonesia. Pak, kendalanya ataupun hambatannya untuk bisa melakukan terobosan-terobosan itu apa sih Pak sebetulnya? Nah, ini memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus lakukan koordinasi dengan antar kementerian. Jadi harus kita gali mana yang masalah. Dan diuraikan nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden melalui rapat terbatas biasanya. Bapak Presiden mesti memanggil rapat terbatas. Ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini contoh di bidang transportasi. Belum lagi nanti kita berbicara pertanian, kesehatan, dan segala kesehatan macam, semua. banyak itu. Banyak. Itu ya. Kementerian Ristek-Dikti hasil risetnya ini sekarang yang akan menjadi industri. Saya arah ini kebangkitan teknologi nasional di tahun 2016 ini saya harus masuk pada
inovasi ke industri. Kan Bapak tadi sudah menyinggung bahwa beberapa hari lagi, tanggal 10 Agustus tepatnya, Iya. kita akan memperingati Hari Hari Kebangkitan Teknologi. 21 tahun yang lalu kita sudah meluncurkan pesawat N250. Ya. Apa Pak di 21 tahun ini apa yang Ya, akan oleh karena itu inovasi di baru tahun akan diluncurkan? 2016 ini, di tahun 1995 meluncurkan N250. Harapan saya nanti di akhir tahun 2016 ini bisa meluncurkan namanya N219. Apa Pak kehebatan dari N219? Kehebatannya apa ini? Satu, landing apa itu untuk landing wing-nya, untuk Runway-nya runway lebih itu tidak, ya lebih pendek, hanya 550 meter. Tidak usah 1 kilo. Satu. Kedua, dia dari segi teknologi dia lebih tinggi. Harganya selalu kita kalau produksi ya kita riset, kalau harganya mahal nggak pasti laku kan. Bandingkan dengan kompetitor dari Cina, dari Kanada, dari Brazil, kita sangat kompetitif harganya. Yang N219. Dan ini akan menyelesaikan untuk di daerah di remote island. Contoh kalau kita akan perjalanan dari ya ke Pulau Seribu atau ke kita katakan kota yang jarak pendek lah, antara Jakarta ke Cirebon. Kalau kita pakai mobil kita bisa 4 jam 5 jam loh. Betul. Belum lagi nanti ada macetnya juga ya. Ini dengan ini cukup 30 menit. Nah, ini bisa menyelesaikan banyak persoalan, Ini terutama banyak di persoalan. Indonesia bagian Harganya timur. Indonesia bagian timur maupun di daerah-daerah Aceh secara geografis bisa susah selesaikan. dilalui. Maka saya nanti jadikan tahun 2016 adalah tahun kebangkitan kedirgantaran Indonesia. Wow. Jadi nanti kita menunggu N219 ya Pak ya. Ya, Akhir 219. tahun ini akan Akhir tahun segera ini. diluncurkan. Ini dan tinggal uji landing gear sama wing. Ini ujinya. baik. Tadi kita sudah singgung sebetulnya ini menjawab juga permasalahan di Indonesia Timur dan juga daerah-daerah lain di Indonesia yang mungkin secara geografis memang sulit untuk ditempuh, dan salah satunya bisa dijawab dengan N219 ini. Apalagi Pak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Bapak dalam hal misalnya untuk masyarakat terutama di Indonesia Timur juga di daerah terdepan terluar. Ya, karena inilah yang Di bidang sangat pendidikan penting karena menyangkut reformasi pendidikan tinggi dan dalam pengembangan inovasi ini, maka pendidikan ini harus kita reform betul supaya pendidikan bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia, harus merata pada seluruh Indonesia mulai dari barat sampai timur, dari berbagai pulau. Maka kebijakan pemerintah saya keluarkan namanya satu, ada beasiswa yang kami berikan yaitu bidik misi namanya, yaitu anak miskin Indonesia yang dalam hal ini punya kemampuan yang tinggi, kami lakukannya. Untuk yang daerah 3T, daerah 3T ini ada afirmasi untuk 3T. Dan untuk Papua kami juga ada afirmasi untuk anak Papua. Jadi supaya bisa mengikuti pendidikan lebih baik di seluruh Indonesia ini. Jadi ini merata kalau- ya Pak ya, harus semua bisa merata. menikmati, semua bisa mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan Ya. sampai pendidikan tinggi. Dan kalau tadi Bapak sudah cerita mengenai ada program beasiswa bidik misi dan juga afirmatif tadi, kita sebetulnya di studio juga sudah hadir mahasiswa-mahasiswa yang juga mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nanti Oh, mungkin ya. kita akan ajak obrol bareng beberapa di antaranya, dan ini, nah ini teman-teman di sini. Teman-teman di sini sudah hadir, tapi nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan ngobrol lebih banyak apa sih sebetulnya yang didapatkan dari program bidik misi dan juga afirmatif itu, tapi nanti setelah ini. Tapi sebelum itu Pak, untuk bisa mempercepat, tadi kan Bapak mengatakan bahwa di tahun 2017 nanti ada 10 pilot project yang akan dikejar agar Politeknik itu bisa berjalan di tahun 2017. Sekarang sudah sampai di mana Pak? Sudah berapa persen misalnya Kak? Ini sekarang sudah lakukan pemetaan. Kami sudah mencoba melakukan kerjasama kemarin dengan Taiwan yang dengan namanya NTUST, National Taiwan University Science and Technology, nanti untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Seperti apa Pak kira-kira Nanti dosen dari sana kami akan datangkan ke sini, atau sebaliknya dosen Indonesia kita akan masukkan sana untuk bisa berlatih di dalam bagaimana pengembangan teknologi yang ada ini. Satu hal juga yang saya ingat ketika Bapak cerita mengenai dosen, bahwa sebetulnya program beasiswa yang diberikan tidak hanya kepada mahasiswanya, tapi juga kepada dosen-dosen ya Pak ya. Ya, betul. Seperti apa itu Pak program beasiswa itu? Beasiswa yang kami berikan untuk para dosen ini baik yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri, itu kami alokasikan sekitar 2.300.
tahun 2016 ini. Nah 2.300 ini nanti harapan saya bisa memenuhi kebutuhan para dosen yang ingin menempuh pendidikan S2 dan S3. Ini meningkat dibandingkan tahun lalu, Pak? Ini pasti meningkat. Tahun kemarin hanya 1.000 berapa itu? 1.800, sekarang kita tingkatkan 2.300. Dan apabila 2.300 nanti terpenuhi kurang, kami akan mintakan dalam alokasi, karena ini sekarang pendanaan karena di Kementerian Ristek dulu kesulitan cara membayar. Sekarang ada satu skim yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, yaitu melalui lembaga yang disebut namanya LPDP itu. Nah nanti pendanaannya dari LPDP, rekrutmen ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ini yang harus kami garap. Baik. Ini tune in nanti. Baik, kalau tadi jumlah yang akan diberikan beasiswa untuk dosen jumlahnya 2.000-an lebih, 2.300 lebih. Kalau untuk mahasiswanya Pak, berapa yang diberikan untuk bidik misi maupun afirmatif ini diberikan untuk berapa? Yang untuk bidik misi ini tadinya dialokasikan 60.000 setiap tahun. Setiap tahun ya? Dan tahun ini saya naikkan menjadi 75.000. 75.000. Nah, ini ada kenaikan. Afirmasi adik itu yang tadinya hanya 1.000, sekarang meningkat menjadi 1.500. Dan ini harus dari daerah 3T sama Papua ini. Nggak boleh dinikmati yang lain. Ini khusus karena ini harus kita selesaikan dulu yang di daerah 3T. Dan itu disebarkan di semua perguruan tinggi negeri di Indonesia? Iya, betul. Mulai dari perguruan tinggi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, semua dari mahasiswa dari Papua. Kemarin saya kunjungi di Universitas Syah Kuala. Saya cari mahasiswa afirmasi ada nggak ya dari timur? Dari Papua ada. Dari mana? NTT juga ada. Dari kemarin di daerah Maluku ada. Jadi artinya apa? Di universitas saja atau termasuk juga yang di Politeknik Vocational? Termasuk Politeknik. Termasuk ya? Politeknik juga. Dan ini baru sudah beberapa tahun berarti ya Pak ya sebetulnya berjalan? Atau? Ini yang sudah berjalan di tahun 2011 kami tingkatkan terus. Di samping itu yang prestasi akademik di sekolah kampus, namanya kami berikan beasiswa yang temporary, namanya adalah PPA. Program prestasi akademik itu juga ada. Jadi artinya ketika dia berprestasi akademik bagus, dapatkan itu. Jadi kita negara betul hadir dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Baik. Ketika sudah kemudian lulus Pak, problem berikutnya ini kan adalah kita kerap kali dihadapkan pada masalah pengangguran terdidik misalnya. Bagaimana menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas, yang kemudian bisa diterima, bisa menjawab kebutuhan pasar. Tadi Bapak menekankan bahwa pentingnya pendidikan vokasi itu agar bisa langsung menjawab apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri. Lalu bagaimana dengan pendidikan tinggi Pak? Tentu juga kita mengharapkan agar mahasiswa-mahasiswa yang dihasilkan pendidikan tinggi ini juga memiliki kualitas yang juga menjawab pasar gitu. Betul. Ya, oleh karena itu lulusan itu tidak boleh lagi sekedar hanya lulus, harus punya kompetensi. Termasuk misalnya kalau saya tidak salah Bapak punya kebijakan, mohon dikoreksi ya Pak ya kalau saya salah ya Pak ya. Bapak punya kebijakan bahwa untuk lulus S1 tidak harus menulis skripsi. Itu betul? Opsional. Pilihan. Mulai skripsi boleh, tidak boleh, tinggal kampusnya yang menentukan. Apa Pak yang mendasari? Yang mendasari adalah ukuran untuk menjadi seseorang untuk berprestasi tidak hanya dari skripsi saja. Mungkin bisa yang lain. Mungkin dia punya keahlian di dalam membuat suatu model. Itu pun bisa dilakukan. Ya, vokasional terutama. Nah, ini yang kami dorong. Jadi kompetensi itulah yang nanti harus kita dorong. Ukurannya apa nanti kompetensi itu dikatakan baik? Harus bekerja sama namanya lembaga sertifikasi profesi dengan LSP. Nah, dengan LSP nanti bisa kita kualifikasi ini bisa LSP internasional. Contoh yang tadi saya sebut Politeknik Maritim Indonesia Semarang itu, dia punya sertifikasi internasional yang namanya IMO, yaitu International Maritime Organization. Artinya begitu dia lulus dari situ, ternyata bisa disertifikasi oleh IMO itu. Kalau bisa dia IMO, dia untuk melakukan atau bekerja di kapal seluruh dunia sudah punya kewenangan.
Baik, baik. Tadi kita sudah singgung Mas Kusnanto bahwa nanti kita akan ngobrol langsung dengan beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari program bidik misi dan juga afirmatif. Tapi Afirmatif dari Papua tadi setelah ya. jeda berikut ini. Oke. Ya, dan saudara tetaplah bersama kami. Sudut Istana akan kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Oh yeah. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan kami masih berbincang dengan Bapak Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi. Pak, tadi bicara mengenai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang akan kita jelang beberapa hari lagi, tanggal 10 Agustus tepatnya. Tadi Bapak sudah cerita bahwa salah satunya misalnya nanti di akhir tahun kita akan punya pesawat N219. Apalagi Pak yang bisa kita banggakan dari sisi teknologi, terutama dari ini, inovasi? Pak, kaitan atau pertemuan antara satu adalah ICT, dua adalah defense technology, tiga adalah katakanlah teknologi material atau bahan yang advanced material itu. Ini kan misalnya kalau di Amerika itu kan ada pesawat yang namanya stealth, pesawat siluman. Itu sebenarnya kan teknologinya juga tinggi dari segi material. Nah, saya duga kita kan juga punya potensi besar itu ya. Bukan itunya saja Pak, tapi materialnya misalnya dalam konteks teknologi kesehatan itu kan ada ring jantung misalnya. Itu kan materialnya spesifik gitu. Betul Pak Mas Nanto. Nanti ini yang terjadi di dalam stent jantung. Stent jantung. Ya, stent jantung itu kan alat yang cukup canggih. Dan orang dulu itu kalau yang namanya ring jantung mesti melalui pengoperasian pembedahan. Setelah maju yaitu pakai ring, biayanya mahal. Nah, dalam hal ini perkembangan sampai terakhir harga yang paling murah itu di angka $600 per unit stent jantung itu. Ini sudah ditemukan teknologi itu bersama teknik material dan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu mampu menghasilkan namanya stent jantung itu. Nah, harganya per unit itu adalah sekitar $150. Wow, luar biasa ya. $150. Ini karya anak bangsa. 25% dari harga pasar umum. Artinya apa? Dari segi kualitas kita bersaing, dari segi harga pasti bersaing. Pasti bersaing. Ini yang bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana pengembangan inilah. Ini tahap ini sudah sampai pada tahap scale up sudah. Ini tinggal diuji pada Lalu manusia. perjuangan tingkat keduanya misalnya yang terkait dengan international property right, lalu yang kedua tentunya adalah produksinya, karena kalau nggak bisa diproduksi kan susah juga. Tidak cuma. Ini tidak kalau scale. produksinya sudah bisa, sekarang tinggal dalam jumlah property banyak. right-nya Dalam tidak. jumlah banyak. Dalam jumlah banyak. Kami di Indonesia ini kan problemnya adalah peralatan yang ada di Indonesia kurang begitu memenuhi. Akhirnya kerjasamanya dengan Cina. Tapi materialnya semua dari Indonesia. Jadi semua dari Indonesia semua. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana ini kalau kita lakukan bisa kita distribusi di seluruh Indonesia, ini akan menghemat pembiayaan untuk orang-orang yang kena sakit jantung dengan biaya yang sangat murah. Dan itu kira-kira akan bisa terrealisir berapa lama lagi Pak? Nah, ini kan kami tetap masalah sertifikasi tadi. Sertifikasi. Ya, itu karena berkaitan dengan bidang yang lain. Mungkin Balai POM-nya, mungkin Kementerian Kesehatan. Nanti ini akan kami ajukan. Udah ada Jadi ketentuan khusus Pak dari Presiden, misalnya dalam bentuk inpres atau perpres yang Ini- untuk mempercepat koordinasi, sinergi maupun dengan keluarannya peraturan Terutama ini kan untuk bersama yang memberikan disepakati manfaat itu. bagi belum, masyarakat. tapi sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, nanti akan diantisipasi hal itu. Karena ini sangat penting supaya inovasi segera dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh industri, ini menjadi penting sekali. Soalnya biasanya kalau tidak ada perintah dari atas itu susah sekali Pak koordinasi, jadi ya Ya, nanti biasa kami aja, gitu.
bisa diskusi dengan Tapi para kan menteri. kabarnya sekarang koordinasi saat ini Udah kan lebih sudah bagus menjadi yang lebih kemarin, bagus, tapi sudah tidak kadang-kadang menjadi kan barang mahal lagi kan. Ya namanya birokrasi itu dimanapun juga satu punya ego, which is wajar. Ya. Dua punya kompetensi, tiga punya tuksi sendiri-sendiri. Jadi saya kira kalau ada benturan atau perbedaan di antara ketiga-tiganya, memang harus ada sesuatu yang sifatnya intervening atau intervensi dari atas. Baik. Wajar-wajar saja. Tapi dari Bapak Presiden selalu sampaikan kita harus memangkas birokrasi itu. Betul. Karena Bapak Presiden semangat untuk ini sangat tinggi sekali, mengapresiasi masyarakat yang sangat tinggi. Kita mencoba memangkas birokrasi ini. Baik. Sampai perizinan jangan sampai lama. Ini dulu yang lama sekarang bisa selesai. Artinya apa? Birokrasi harus kita angkat. Kalau bisa Tetapi, dipercepat, kenapa harus diperlambat ya Pak? Ya, Ya, itu. ya. Dan masalah governance tetap harus dijaga. Baik. Tata kelolanya harus tetap baik. Yang jelas, yang jelas adalah bahwa yang membanggakan, yang juga membahagiakan tentunya adalah sekarang ini banyak masyarakat kita yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya, itu. Tadi dari program bidik misi dan juga program afirmatif itu Afirmasi. tadi, afirmasi tadi. Baik, kita langsung nih Pak, sudah ada 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dan juga afirmatif tadi dari Politeknik Negeri Jakarta. Selamat malam teman-teman, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dari mana saja dan juga namanya. Silakan mic-nya. Ya, Bisa mulai dari Gale kan? Galih ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam Bapak Muhammad Nasir, Ya. selaku Menteri Ristek Dikti ya Pak. Nama saya Galih Hardika Tristia Galih ini dari program bidik misi dari atau program bidik misi bidik misi Iya. dari Jakarta? dari Jakarta. Dari Jakarta. Baik, lalu yang di sebelahnya? Ya, selamat malam. Malam. Nama saya Rescuer Jevistio Gabes dari program Dikti. Dari program Dikti adik itu ya, Ya, afirmatif pendidikan. pendidikan Ya. tinggi. Dari dari Papua Dari Barat. Papua. Baik. Lalu yang selanjutnya di sebelahnya? Nama saya Selamat Adianto Halawa. Saya berasal dari Nias. Dan Nias ini termasuk juga program bidik misi atau Program Adik 3T, afirmasi. afirmasi ya? Ya. Teman-teman bertiga sebelum ini apakah pernah membayangkan akan bisa berkuliah di Jakarta? Kalau saya pribadi ya, dengan adanya beasiswa yang telah diberikan oleh Bapak Menteri, itu sangat-sangat membantu. Dimana sebelumnya dari SD, SMP, bahkan SMA, saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah kepikiran bahwa bisa kuliah di Jakarta. Tapi dengan adanya beasiswa Adik 3T, itu sangat-sangat saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak-Bapak Menteri yang telah memberikan kesempatan kepada kami, terlebih kami anak-anak daerah yang seperti kita tahu tertinggal, terdepan dan terbelakang. Terima kasih. Baik. Sekarang sudah semester berapa? Nanti masuk semester 3. Semester 3 ambil jurusan apa? Jurusan teknik sipil. Teknik sipil ya. Gimana prestasinya di kampus? IP-nya berapa? Kalau dari IP waktu semester 1 itu 3,14. Untuk semester 2 kemarin 3,06. Ya. Selain beasiswa, artinya selain gratis pendidikan, apalagi yang didapat dari program ini? Uang saku mungkin? Iya, dari uang kuliah itu udah free dan begitu juga dengan uang saku per bulan, di mana nominalnya 1 juta per bulan. Dan itu uangnya digunakan untuk apa? Ya, itu digunakan untuk uang kos ya, salah satunya untuk uang kos. Bisa juga untuk uang makan, uang fotokopi dan sebagainya, untuk yang penting untuk keperluan kuliah. Baik. Nanti kira-kira mau kembali ke Nias atau mau tinggal di Jakarta? Jakarta. Jadi teman saya. Kita itu semua kita serahkan kepada Tuhan, tapi cita-citanya sih ini membangun daerah sendiri. Ya. Baik, kita tunggu nanti ya, pastinya harus kembali ke daerahnya dan membangun Nias. Sekarang ke rescuer ya, dari Papua. Rescuer ya, dari Rescuer Papua Barat ya.
Sekarang Nah, cerita sudah- dong. Ya, Mas Kusnanto. Di jurusan apa di sini? Jurusan Politeknik apa? juga kan? Semester Iya, berapa? ya. Di jurusan teknik industri kreatif. Oh, Teknik industri kreatif. Baik. Sekarang sudah semester berapa? Sama semester 3. Apa sih suka duka dan kendala yang dihadapi ketika berkuliah di sini, kan jauh dari keluarga ya? Iya. Semua keluarga di Papua kan? Iya. Ya. Apa kendala yang dihadapi? Ya kadang ya mungkin kendala sih ya cuma mungkin rindu gitu. Kangen ya sama keluarga. belum pernah pulang ke Udah sana? pernah pulang? selama Belum ini? pernah. Ah, Jadi sudah- Iya belum pulang. Iya, iya. Yang penting belajar dulu di sini ya. Nanti kalau sudah lulus, sudah selesai baru kembali. Mungkin nanti ada pesan dari Pak Menteri ini karena Pak Menteri juga dulu lama merantau ya Pak ya, Iya. bekerja mandiri. Lalu kemudian nanti pesannya apa Pak buat teman-teman? Tapi satu sebelum itu saya ke Galih nih. Ini kalau Galih kan dari Jakarta ya. Dari Jakarta artinya mungkin tidak ada masalah kangen dengan keluarga gitu ya. Tapi dari program bidik misi ini apa yang benar-benar Galih rasakan kemudian ini sangat membantu untuk terutama untuk masa depan Galih. Cita-citanya pengen jadi apa sih Galih? Sebenarnya kalau ditanya cita-cita ya, ya pasti kita akan jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Karena saya di Politeknik Negeri Jakarta, saya ambilnya dari jurusan teknik sipil juga. Otomatis cita-cita saya adalah menjadi kontraktor atau konsultan Pak gitu ya. Bagaimana peran orang tua atau dalam hal ini apa yang kemudian orang tua rasakan ketika akhirnya Galih bisa mendapatkan program bidik misi ini? Ini tentunya kan kesempatan yang langka, Ya. tidak semua bisa mendapatkan program beasiswa bidik misi. Apa yang dikatakan orang tua ketika itu? Pastinya sangat bersyukur ya orang tua gitu. Bisa dibilang mungkin sebelumnya saya punya kakak juga gitu ya Pak. Tapi agak bisa bilang sulit untuk butuh perjuangan lebih gitu ya untuk bisa kuliah, harus kerja dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ada beasiswa bidik misi ini, bisa bilang saya lebih dipermudah untuk masuk ke dunia kuliah gitu ya, dan bisa tadi mengenyam bangku perkuliahan, untuk bisa merasakan seperti teman-teman yang lain yang pastinya sangat ingin bisa kuliah seperti kami gitu ya Pak ya. Seperti itu, pastinya sangat bersyukur dari orang tua. Baik, terakhir Pak Menteri ada pesan mungkin yang ingin disampaikan. pesan dan harapan Pak. Ya, terima kasih khususnya pada adik-adik yang telah diterima di jalur baik bidik misi maupun afirmasi pendidikan untuk daerah 3T atau dari Papua. Ini adalah kesempatan yang baik bagi adik-adik yang bisa diterima di sini. Ini tidak semua orang. Jadi kesempatan yang sangat baik untuk adik-adik semuanya. Karena dengan kesempatan inilah pemerintah ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia terkait pendidikan ini. Kalau kita tidak pernah hadir pada masyarakat Indonesia yang secara ekonominya tidak beruntung, yang berada di daerah 3T atau di daerah Papua, nggak mungkin ini bisa terselesaikan. Ini harus kita lakukan. Oleh karena itu pemerintah harus hadir di sini. Dan ini salah satu bentuk Satu kehadirannya. kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang diharapkan bisa membangun daerah tadi, yang dari Nias, mungkin yang dari Papua Barat di mana? Di Fakfak. Di Fakfak ya. Nah di sana kan ada politeknik, nanti kan bisa membangun politeknik Fakfak sana kan gitu. Ini sangat penting sekali. Ya. Ini yang Baik. dalam hal ini nanti kaitan masa depan. Indonesia harus bisa menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perguruan tinggi di satu tempat ke tempat yang semula. Baik. Ini supaya nanti pendidikan di sana harus bisa berubah jadi lebih baik. Baik, terima Itu kasih. harapannya. Terima kasih juga, selamat Rizkwar dan juga Galih. Sekali lagi selamat dan juga nanti mudah-mudahan bisa mencapai cita-citanya, bisa memperbaiki masa depannya. Lalu kemudian tentu saja tadi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga keluarga, tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama di tempat tinggalnya nanti ya, di Nias, di Papua dan juga di Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Pak, kita masih ada waktu lagi sedikit. Saya mungkin tadi kita sudah ngobrol-ngobrol serius nih, Mas Kusnanto ya. Saya ingin lebih ke yang santai lah. ya, santai-santai cerita perjalanan hidup Bapak gitu dari ya. Ngawi Dari sampai- Ngawi. Iya. Bapak ini kan ceritanya dulu ditinggalkan ayahanda tercinta
dari sejak bangku SMA, lalu kemudian kuliah tingkat 2 bisa bekerja dan mandiri. Apa Pak kira-kira pelajaran yang ataupun apa yang sangat berkesan dari perjalanan hidup yang sudah Bapak lalui, termasuk juga bekal dari pendidikan di pesantren misalnya? Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi gini, dulu itu saya nggak pernah punya cita-cita kuliah, itu nggak punya Pak. Karena di lingkungan pondok pesantren, karena di kampung, ya seperti adik-adik yang menerima beasiswa ini. Saya dulu berpikir apa bisa ya saya kuliah gitu aja. Tapi saya dengan kerja keras, saya belajar, coba, tapi ternyata bisa diterima di perguruan tinggi. Tapi setelah masuk di perguruan tinggi, melihat kondisi orang tua itu kasihan juga. Orang tua itu berat juga ya. Mencari uang untuk anaknya itu ternyata begitu berat sekali. Saya lihat setiap pagi, hari, sampai siang, sampai sore untuk biaya adik-adik saya dan kakak saya juga. Tapi saya telah melihat itu, apakah saya bisa ya mencari duit yang di luar itu. Nah, pada saat saya kuliah, saya hanya merenung dan bertemu pada seseorang gitu. Itu dia bisa menawarkan suatu pekerjaan dalam hal part-time. Akhirnya saya melakukan ini, bisa lakukan itu. Baik. Luar biasa. Jadi sebelumnya tidak pernah membayangkan akan bisa mengenyam bangku pendidikan, dan ternyata akhirnya berakhir Bapak kemudian menjadi dekan, terpilih sebagai rektor Undip, dan sekarang menjadi Menteri Ristek dan Dikti. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Menteri. Dan bekal pesantren juga masih terus tertanam hingga saat ini. Bahkan kalau nggak salah Idul Fitri yang tahun ini Pak ya? Ya. Bapak terpilih sebagai khotib di Masjid Sunda Kelapa. Iya. Ya. Jadi ini sejalan antara pendidikan, agama, karir, semuanya berjalan dengan baik. Dan ini tentu menjadi patron, menjadi role model yang baik, terutama juga buat kaum muda, buat para mahasiswa dan buat pelajar. Ya. Bagaimana kita bisa Harus dengan kerja keras. betul kerja keras untuk mencapai cita-cita itu Ya. tadi ya Pak ya. Sebenarnya banyak yang mesti kita bicarakan dengan Ya. Pak Menteri ini. Tapi mungkin nanti di pertemuan Lain kali. berikutnya gitu. Dan ini menjadi akhir dari perbincangan kita. Selamat bekerja kembali Pak. Terima Terima kasih kasih. Bapak sudah hadir, sudah bergabung di Terima Sudut kasih. Istana. Namun sebelum kami akhiri, Mas Susmanto dan juga Pak Menteri, tentu kita akan kembali bergabung bersama Cak Kardi. Kita akan dengarkan kira-kira ada cerita menarik apa lagi nih dari balik kunjungan Presiden Jokowi. Sebelum Silakan. itu Edina, Pak Menteri, saya membayangkan adik-adik ini seperti kita puluhan tahun lalu. Bedanya cuma satu, mereka ganteng-ganteng, kita dulu tembak langsung kampung gitu. Kita agak lumayan sekarang ini lah, dulunya sangat kampung, nggak seganteng-ganteng ini. Para pemirsa, seperti biasa, setiap kali ikut kunjungan kerja Presiden, saya membuat catatan kecil. Ini catatan kecil saya pada 1 Juni 2015. Sehabis menghadiri peringatan Hari Pancasila waktu itu di Blitar, Presiden dan rombongan termasuk saya, kami naik helikopter dari Blitar kembali ke Malang. Presiden duduk berhadapan di heli itu dengan Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur. Saya di sebelah Pak Dekarwo. Tadi Pak Menteri Menristek Dikti sudah mengatakan bahwa program pertama adalah peternakan, pertanian dan peternakan. Ini kaitannya dengan peternakan. Ketika heli terbang tinggi, Pak Dekarwo tiba-tiba melongok keluar ke bawah. Memang di bawah itu hijau, sangat hijau, sawah itu hijau. Pak Dekarwo lalu berkata, Bapak Presiden, di bawah itu seperti di Swiss ya Bapak Presiden. Bapak Presiden, Pak Jokowi langsung juga ke dekat jendela heli dan melihat ke bawah. Beliau agak tertegun. Lalu saya langsung berkomentar, iya Bapak Presiden, tapi tidak ada sapinya. Gitu. Jadi suasana bawah memang hijau tetapi tidak ada sapinya. Karena itu memang di Malang, bukan di Swiss. Itu cerita kecil saya untuk acara talkshow malam ini. Para pemirsa dari Sudut Istana, dari rumah para pemirsa dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.